Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq la yudhhiruhu 'ala dini kullihi wa kafa syaitan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah wa ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala wa barakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah syukur rahimahullah. Pertama sekali marilah kita semuanya untuk senantiasa kita berikan syukur dan puji hanya kehadiran Ilahi Rabbi. Sering kali sampaikan hanya kehadiran Ilahi Rabbi atas banyak nikmat yang telah dilimpahkan kita semuanya, utamanya nikmat iman dan Islam. Karena dengan dua nikmat itu insya Allah kita akan senantiasa terjaga dari perilaku-perilaku yang bersimpangan, dari perilaku-perilaku yang bertentangan dengan syariatnya dan tuntunan Rasulnya. Dengan dua nikmat itu, iman dan Islam. Selanjutnya kita senantiasa berdoa kepada Allah SWT, semoga salawat senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agama Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut, dan insyaallah juga pada kesetiaannya, termasuk kita semuanya yang kita tentu berharap dapatkan syafaatnya di yaumil akhir atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah pulang, saya mengajar kita semuanya, juga diri saya sendiri, marilah kita senantiasa untuk upgrade, untuk tingkatkan hal tadi iman dan takwa kita sehingga sampai pada derajat iman dan takwa yang seluruh takwa. Karena sebagaimana firman Allah bahwa di sisinya Allah derajat orang itu ditekan oleh ketakwaannya, bukan yang lain. Sekali bukan yang lain, ketakwaanlah yang akan memberikan nilai poin bagi kita semuanya untuk mendapatkan derajat yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Jamaah Allah, juga satu yang ini adalah kita manfaatkan sejenak untuk kita saling untuk berwasiat. Berwasiat itu juga meling pada hal yang baik, yang hak, dan kita juga berwasiat meling pada hal-hal kesabaran. Karena dua hal itu juga termasuk salah satu kelompoknya orang-orang yang tidak merugi. Tentu kita semua berharap begitu. Di surat Al-Asr jelas sekali. Ada 3-4 kelompoknya orang-orang yang tidak merugi. Kata Allah, 1 orang yang beriman, 2 yang beramal soleh, yang ketiga tawassul bil haq, sering bahkan masuk kategori selalu untuk berwasiat atau mengingatkan dalam hal yang hak, yang benar, dan selalu berwasiat dalam hal yang sabar. Karena dua hal itu ternyata di firman Allah yang lain juga ditunjukkan, sebutkan senantiasa bahwa kita keberuntungan
Termasuk ketika kita berwasiat melawan sabar, kita sabar. Pada ayat yang kita baca di rakaat pertama disebutkan bahwa salah satu kriteria kelompok orang yang bakal mendapatkan rahmah dari Allah, sedangkan rahmah itu miftahul jannah, kunci surga. Rasul ngerti kok, tak ada amalan seorang pun yang dapat mengantarkan ke surga kecuali rahmah Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti kita kejar. Ya. Salah satunya orang bersabar. Ulaika alaihim sholatu min rabbihim rahmah. Mereka itu orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekali lagi mari kita tegakkan kebenaran dimanapun, kapanpun, di suatu situasi seperti apapun. Yang benar tetap benar. Karena apa? Karena al-haqqu birabbikum. Yang benar itu datang dari Allah, milik Allah, maka harus kita tegakkan dimanapun. Yang kedua, kita berlatih sabar. Alhamdulillah, Allah mengutus tentaranya. Yang salah satunya ketika kita ambil hikmahnya adalah untuk mendidik, meningkatkan, mengupgrade kesabaran hambanya dengan COVID-19. Kalau nggak sabar dengan COVID ya stres, pasti stres. Berbagai aturan harus kita ikuti dan berbagai resiko mesti kita hadapi. Ini kuncinya satu, Pak, sabar. Kalau nggak sabar ya sudah, akhirnya endingnya kita harus dirawat di samping taman juruk karena stres, depresi, nyawang kahanan yang semacam ini tidak menentu. Lebih-lebih yang punya anak kecil yang masih sekolah TK, SD, luar biasa. Kalau nggak sabar, wis bapak ibu yang mati mentur-mentur lah. Bahasa Jawa mentur-mentur itu bengak-bengok. Karena apa? Ya, karena harus hadapi situasi yang berbeda dengan biasanya, yang disebut new normal. Itu jamaah mengawali kultum pada pagi hari ini. Tegakkan kebenaran dan sabar dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun. Insya Allah selamat dunia dan akhirat, insya Allah. Amin. Jamaah, pada kesempatan ini bolehlah kami menukil salah satu surah di firman Allah, yaitu di surah Al-Jumu'ah ayat 8. Allah berfirman, Qul innal mauta lazzi tafiruna minhu wa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ini yang ketika kita pahami, kita hayati, kita implementasikan, insya Allah membawa keberkahan hidup kita di dunia dan akhirat. Artinya apa? Hidup kita juga berkah, itu bermanfaat dan baik. Akhirnya juga berkah, di akhirat nanti kita dalam keadaan baik. Itu. Yang artinya, Kul innal mauta lazzi tafiruna minhu. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, fa innahu mulaqikum, maka pasti yang menemui kalian. Pasti kalian. Suma turadunna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kalian dikembalikan kepada yang Maha mengetahui, yang gaib dan yang nyata. Ini yang pada akhir ayat itu disebutkan fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu dia menerangkan apa yang telah kalian kerjakan. Satu ayat sajalah pada pagi hari ini kita cermati. Dan di ayat tersebut ada 3 pesan, 3 pesan besar yang apabila kita benar-benar tersebut kita cermati, kita laksanakan, insya Allah membawa keberkahan hidup kita. 1, yaitu pesan bahwa kita itu
bakal mati. Satu. Benar nih. Tapi ya perlu kita ilingke kok. Wis ngerti bakal mati ya. Ya kok aneh-aneh ning donya gitu. Kita tahu kita pasti, tapi setiap kali perlu kita ilingkan bahwa kita semua itu pasti mati. Enggak ada hamba yang masuk golongan manusia itu tidak mati. Satu. Juga banyak referensi ketika mati wis entek apa-apane titik lah. Seperti Rasulullah bersabda bahwa anak Adam itu sudah mati, sudah putus semuanya. Ini yang mesti juga kita putus semuanya kecuali 3 perkara: amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh. Anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tua, itu saja yang masih. Itu aja, yang lain tidak. Ibaratnya ketika kita bersedekah, sedekah jariah terutama bisa infak di masjid, misalnya lah 1.000 rupiah, 1.000 rupiah itu di zaman akhir akan lebih bermanfaat daripada miliaran rupiah yang kita tinggal di dunia. Begitu tugasnya. Kita punya miliaran, bahkan triliunan. Ketika mati, kata Rasul, stop. Tidak ada manfaatnya buat kita. Kalah dengan 1.000 rupiah. Sehingga mari kita dorong, kita pacu diri kita picu untuk berbanyak amal jariah. Karena itu yang akan menemani kita sampai di akhirat. Itu konsekuensi dari mati. Baru satu pesan ya. Konsekuensi dari mati dengan segala uraian di Quran maupun di Sunnah ketika kita kaji. Wong nek mati kayak apa, setelah mati seperti apa, itu lebih lanjut nanti. Yang kedua, pesan yang kedua, bahwa ketika kita mati tidak cukup sak mati selesai, tidak jangan, tetapi akan berlanjut dengan kehidupan setelah mati. Kita dikembalikan pada yang mengetahui Allah. Kita dikembalikan pada Allah setelah mati. Mati kan jasadnya, rohnya terbang, flying. Itu yang kedua. Bahwa ketika kita mati bukan berarti urusan kita selesai, finish, bukan. Ini juga perlu kita ingatkan. Nek orang godro jangan. Karena ada kebetulan karakter manusia itu. Kalau bahasa Jawa sebut jagat dan emperi, bukan dan emperi loh. Jagat dan emperi. Jagat ini semua mau dikuasai. Sudah dapat A, ingin B, dapat B, ingin C, dapat C, ingin D, dan seterusnya. Ini kita ingatkan bahwa setelah mati itu bukan titik, bukan finish, tapi awal dari kehidupan yang sejati atau abadi. Awal itu. Awal kehidupan yang sejati nanti di surga, insya Allah. Surga. Pokoknya kuncinya itu kok. Tegakkan kebenaran, sobat itu aja, nggak usah banyak-banyak lah. Karena Allah ngerti sendiri kok. Orang yang sabar bakal mendapatkan rahmat. Maka rahmat kuncinya surga sudah. Kejar itu saja. Nggak usah banyak-banyak, nggak ngowogin Jawa ini. Ngowogin terlalu berat beban. Yang simpel saja. Tuh. Kemudian yang ketiga, yang mesti kita harus cermati dan coba kita praktikan seruan Allah, fa yunabiukum bima kuntum ta'malun. Lalu dia menerangkan apa yang telah kalian kerjakan. Masya Allah. Begitu yang mesti kita konsekuensi hidup kita. Jadi tidak kita liarkan hidup kita upayakan hidup kita bermanfaat, baik yang bermuara manfaat dunia dan bermuara manfaat di akhirat nanti gitu. Itu jamaah. 3 pesan tadi. 1, kita pasti mati. Kedua, setelah mati kita diberi oleh Allah. Yang ketiga, setelah mati kita akan pertanggungjawaban apa saja
yang telah kita lakukan dengan berbagai konsekuensi dan peristiwa yang dialami yang juga diusahakan Allah, digambarkan Allah di dalam Al-Quran. Pertanggungjawabannya seperti apa? Yang pada saat kemarin kita sebutkan, sejak dari kubur kita masuk kubur, ditinggal pada pelayat, sudah kita mulai bertanggung jawab. Apa kita lakukan? Ini yang harus kita wedeni. Bukan wedeni, harus kita wedi dengan itu. Kita wedeni. Kita harus wedi dengan itu. Takut dengan itu harus kita. Kan dengan takut biasanya, takut itu secara psikologis itu keadaan seseorang, dan dengan takut itu orang akan berupaya dengan sekuat tenaga apa yang ada, energi yang ada untuk menghindarinya. Itu takut dikejar babi, kejar hutan, karena takut dia punya akal. Babi rasa menek, mulai dilihat babi rasa melayu kalah lah. Kita punya karakter babi rasa minggo jamaah, misalnya melayu lurus. Mulai dilihat babi siksak, melayu ini siksak minggo terus menek. Dia nak awal lagi atas baik, babi ya rusuh menek, itu sengkol, digol. Ya jatuh itu namanya sudah usaha, sudah ikhtiar. Pokoknya akhirnya tiba di seronggot babi ya namanya nasib awak begitu. Tapi kita apa itu babi. Orang takut, maka satu, mari kita takut dengan itu, dengan 3 perkara itu. Karena konsekuensinya luar biasa, ya kan itu luar biasa. Jamaah. Oleh karena itu kita seyogyanya, karena nggak bisa dipaksa. Kita dalam hidup kita itu kita pakai sebagai upaya usaha ya, untuk bisa menjawab yang 3 perkara tadi. Karena apa, jamaah? Itu di salah satu surah firman Allah disebutkan, yaitu di Quran surah An-Nisa ayat 77. Di tengah-tengah surah Allah berfirman, "Qul mata'udun ya khalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa." Di tengah ayat, katakanlah kesenangan dunia adalah sedikit dan akhirat adalah lebih baik bagi orang yang bertakwa. Nih, maka kita dengan ayat ini kita harus mendorong kita untuk berinvestasi. Neng dunia ki sedilotok lah. Sedilir. Kata orang umum itu kayak gini, wong mampir ngombe, mas seruput rampung. Nek ngombe ini kopi panas itu udah lumayan, suwe. Seruput sidik, soalnya digleget gulune panas. Dan nek ngombe ini es teh cepet banget ngombe ini. Sak entek. Itu ibarat kehidupan dunia. Oleh karena itu jamaahku gila ketika kita hanya ngongso ngudi kahanan yang dunia dengan kita lupa dengan kahanan di akhirat nanti yang di beberapa ayat digambarkan di sana penuh kenikmatan, penuh keindahan, penuh kenyamanan bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu jamaah, terakhir marilah kita senantiasa upayakan, kita berikhtiar bagaimana supaya kita itu senantiasa untuk bisa menyiapkan diri kita untuk mati, menyongsong kematian kita. Kita songsong jamaah. Kalau enggak kita kelupaan nanti. Jadi kelainan dengan keadaan dunia, kahanan dunia. Kita songsong, kita kelola hidup kita ini untuk menuju satu, yaitu mati. Mati. Karena setelah mati kita, hidup kita sama mati kita di sana sifatnya abadi. Nek penak ya penak terus, nek rekoso ya rekoso terus. Oleh karena itu jamaah, mari kita senantiasa untuk ya kelola hidup ini agar kita nanti ya baiklah setelah mati nanti. Salah satunya Rasul ngendika, Rasul yang ngendika, saya nukil saja. Salah satunya untuk itu agar kita bisa itu, Rasul ngendika. Di antaranya dalam sebuah riwayat, seorang sahabat dari golongan Ansor bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah mukmin yang cerdas itu ya Rasul? Lalu Rasul menjawab bahwa yang paling cerdas, paling pintar dan paling mulia di antara umatku adalah mereka yang paling banyak ingat mati. Rasul ingat mati lalu persiapan hidup setelah mati. Riwayat Ibnu Majah. Orang dendel sekolah pol-polan
mati tua, waktu habis untuk belajar ilmu dunia, lali dengan kematian. S1 kejar S2, S2 kejar S3, S3 kejar profesor, profesor kejar profesor pangkat 2, dan seterusnya. Ini nggak cerdas menurut Rasul. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu ingat mati dan mempersiapkan. Semoga kita termasuk itu. Salah satu atau salah dua bagaimana kita ingat kematian, ada satu diantaranya juga kita mencoba untuk ini sebagaimana disebutkan di sunnah, di hadis, yaitu satu saja, yaitu kita berziarah kubur, salah satunya ingat kematian, dan juga sebagai persiapan bagaimana kita nanti bisa persiapan kematian kita. Salah satunya dalam salah satu hadis disebutkan Rasul dulu, aku sudah melarang kamu berziarah kubur, sekarang ziarahlah, karena ziarah kubur peringatan kamu akan akhirat. Ziarah kubur sesekali lah, kayak gitu. Dan bahkan yang kedua misalnya dengan kita mengiringkan jenazah. Salah satu hadis juga, riwayat salah satu hadis menyebutkan, barang siapa yang menyaksikan jenazah lalu ikut mensolatkannya, baginya 1 qirot, dan barang siapa yang menyaksikannya sampai dikuburkan, baginya 2 qirot. Ditanyakan orang, apa itu 2 qirot? Beliau bersabda, seperti 2 gunung yang besar pahalanya. Masya Allah. Ini salah satunya. Dan itu loro ketika kita mengiringkan jenazah itu, ya kan? Satu terpahala, ya kan? Sudut ini luar biasa. Maka ketika di Arab Saudi, ketika ada orang yang meninggal itu berebutan, Pak, berlari-lari bagaimana bisa mengiringkan, karena kalau di sana disebut dapat pahala emas sebesar gunung Uhud. Tuh, akhirnya pada nyolatkan, walaupun sholat gaib kan. Itu jamaah barangkali yang bisa menginspirasi kita, menata hidup kita sehingga kita dalam posisi serba untung, baik di dunia dan di akhirat. Yaitu satu, kita selalu ingat mati karena itu pasti. Yang kedua, kita yakin bahwa setelah mati ada hidup lagi sehingga kita persiapan yang baik. Yang ketiga, kita tentu pasti harus pertanggungjawabkan sekecil apapun yang kita lihat di alam ini. Dengan itu jamaah, insya Allah dengan bisa mendengar kita, bisa ngawur-ngawuri kalau jawab kita dalam segala bidang kita dalam bidang dunia ini, sehingga benar-benar kita terjaga dari kemaksiatan dan kekurangan. Demikian jamaah yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Banyak bila mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.